Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam 22 Sya'ban 1446 Hijriah, bertepatan dengan 21 Februari 2025. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama' yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para ikhwah dan akhwat, Bapak Ibu, saudara-saudari Majelis Taklim Bumiku Mengaji yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah tema, yaitu al-jihadu wasyaja'ah. Pendidikan anak mengajarkan agar berjihad dan juga syaja'ah, yaitu keberanian untuk sang anak. Penulis Hafidh rahimahullahu ta'ala berkata, yufaddalu takhsisu jilsatin lil usrah. Diutamakan mengkhususkan duduk bersama di dalam keluarga. Walid talamid yaqra'u fiha al-muallim kitaban fi siratir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa sirati ashabihi. Dan juga untuk para murid, majlis untuk keluarga atau untuk para murid, yang mana ia membaca, yang mana seorang pengajar
membaca di dalamnya sebuah kitab tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Liya'lamu annahu al-qa'idus syuja', agar orang-orang mengetahui bahwa beliau adalah al-qa'id asy-syuja'. Beliau adalah pemimpin yang pemberani. Wa anna sahabatahu ka Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa Muawiyah fatahu biladana radhiyallahu anhum. Dan bahwasanya para sahabat-sahabat beliau seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muawiyah radhiyallahu anhum, mereka yang menaklukkan negara-negara kita. Wa kanu sababan fi hidayatina. Dan merekalah penyebab uh, dalam petunjuk, penyebab untuk petunjuk kita. Wantasaru bisababi imanihim. Dan mereka menang disebabkan keimanan mereka. Wa qitalihim wa amalihim bil Qur'ani was sunnah. Dan disebab perjuangan mereka dan pengamalan mereka terhadap Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa akhlaqihimul aliyah. Dan akhlak mereka yang tinggi. Nah, ini maksud dari poin pertama ini adalah agar kepala keluarga menyediakan waktu untuk istri dan anak-anak duduk bersama dengan kepala keluarga yang dimana di situ dibacakan sejarah Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya yang menaklukkan daerah-daerah di dunia ini. Dan bukan karena penaklukan yang ingin ditekankan, akan tetapi yang ditekankan adalah dengan sebab mereka menaklukkan daerah tersebut, akhirnya Islam datang kepada kaum muslimin. Akhirnya kita masuk dalam agama Islam. Contoh kita di Indonesia, kita masuk dalam agama Islam karena dakwah yang dibawa oleh para ulama yang mereka itu datang ke Indonesia, kemudian mereka sebelumnya mendapatkan petunjuk masuk dalam agama Islam. Kemudian yang patut diperhatikan pada poin pertama ini juga adalah kemenangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bukan karena banyaknya tentara, bukan karena banyaknya canggihnya peralatan, akan tetapi karena keimanan yang dimiliki oleh para sahabat, karena pengamalan terhadap Al-Quran dan Sunnah yang dilakukan oleh para sahabat, dan juga karena akhlak yang mulia yang dimiliki oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Nah, kemudian yang kedua, tarbiyatul awladi 'ala syaja'ah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari wa alla yakhafu illa lillah wa alla yajuzu takhwifuhum bil akadzib wal awhami wal dhanam. Yang kedua adalah pendidikan anak di atas keberanian, melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar, dan ketika melakukan itu tidak takut mereka kecuali hanya kepada Allah. Dan tidak diperbolehkan untuk memberikan rasa takut kepada anak-anak dengan hal-hal yang dusta, hal-hal yang prasangka-prasangka, dan juga hal-hal yang merupakan kezaliman-kezaliman atau kegelapan-kegelapan. Nah, poin yang kedua ini maksudnya adalah orang tua bertanggung jawab untuk mengajari anak agar sang anak pemberani. Pemberani bukan hanya sekedar berkelahi, tetapi pemberani yang melakukan, pemberani dalam perihal agama, seperti melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar, ya. Pemberani dalam perihal agama.
memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah akan yang mungkar. Saat melakukan itu tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus diperhatikan. Ya, juga antara apa namanya? Antara adik kakak, ya, ketika adik melihat kakaknya melalaikan yang ma'ruf atau melanggar yang mungkar, maka sang adik tanpa rasa takut menasihati kakaknya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang ketiga, an-naghrisa fil aulad hubbal intiqami minal yahudi wal zalimin wa anna syababana sayuharriruna Falastin wal Quds hinama yarji'una ila ta'alimil Islam wal jihad fi sabilillah wa sayantasiruna biidznillah. Yang ketiga adalah uh, menanamkan di dalam diri anak-anak kecintaan untuk memerangi kaum Yahudi yang zalim, kecintaan untuk memerangi kaum Yahudi yang zalim, dan bahwa pemuda-pemuda kita akan membebaskan negara Palestina dan Masjidil Aqsa yang ibu kotanya adalah Al-Quds dengan ketika mereka kembali kepada ajaran-ajaran Islam. Ketika mereka kembali kepada ajaran-ajaran Islam, kemudian menegakkan jihad di jalan Allah, mereka dengan seperti itu akan menang. Dan ini sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berbunyi idza tabaya'tum bil 'ainah, jika kalian berjual beli dengan riba, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian mengikuti ekor-ekor sapi, wa raditum bizzara', dan kalian rela dengan peternakan atau pertanian, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Kalau sudah terjadi seperti itu, sallallahu alaikum dzullan, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Tidak akan kehinaan tersebut dicabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud dan riwayat Imam Ahmad disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Makna hadis ini adalah seorang muslim harus menjauhi perbuatan riba. Karena yang dimaksud dengan jual beli dengan ainah ini adalah salah satu jual beli yang mengandung riba dan ada tipu daya riba di dalamnya. Yaitu seseorang menjual barang kepada orang lain dengan cara hutang. Lalu kemudian si penjual tadi membelinya kembali dengan cara cash tunai yang dengan harga yang lebih sedikit. Maka ini namanya tahayul ala tahrimir riba. Ini adalah sikap menyimpang ataupun menipu tentang keharaman riba. Saya beri contoh misalkan barang ini, ya, barang ini misalkan harganya 100.000. Saya jual kepada seseorang dengan harga 100.000 dengan cara berhutang. Lalu kemudian saya beli lagi barang ini dengan cash dengan harga 50.000. Lalu saya kasih kepada dia duit 50.000. Ini kemudian orang tersebut dia membayar kepada saya dengan 100.000, padahal uang yang saya berikan kepadanya hanya 50.000. Ini tahayul ala tahrim riba. Ini main-main untuk pengharaman riba. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah,
Kenapa hal ini dilarang? Karena itu bisa menyebabkan tersibukkannya seseorang dengan dunia, dengan cara yang haram, dan akhirnya dijauhkan dari berkah Allah Subhanahu wa taala. Dan makna mengikuti ekor-ekor sapi, kemudian ridha dengan pertanian, maksudnya adalah tersibukkan dengan pertanian, dengan peternakan, sehingga melupakan perkara akhirat, lupa akan dakwah, lupa akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak melarang seseorang untuk berniaga, berusaha, baik itu dengan pertanian, peternakan, akan tetapi yang terlarang di sini adalah akibat itu semua akhirnya meninggalkan kewajiban-kewajiban yang besar-besar seperti menuntut ilmu, berjihad di jalan Allah, berdakwah, dan seterusnya. Dan meninggalkan jihad, yaitu tidak membela agama, tidak membela Islam, baik itu dengan pedang, dengan harta, dengan lisan, dengan ilmu, atau dengan dakwah. Ini yang dimaksud dengan meninggalkan jihad. Kemudian eh, akibat itu semua Allah memberikan kehinaan kepada kaum muslimin karena tersibukkan dengan dunia dan meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus dipahamkan kepada eh, kaum muslimin. Lalu setelah itu Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka salah satu cara agar kaum muslimin mendapatkan kembali kejayaannya, nah, kembalilah kepada agama. Kembalilah belajar ilmu-ilmu keislaman dan berusaha mengamalkannya. Wallahu alam. Kemudian yang keempat adalah syira'u qasasin tarbiyah nafi'ah islamiyah. مثل سلسلة قصص القرآن الكريم والسيرة النبوية وأبطال الصحابة والشجعان من المسلمين مثل كتاب الشمائل المحمدية والأخلاق النبوية والآداب الإسلامية العقيدة الإسلامية من الكتاب والسنة من بدائع القصص النبوي الصحيح. Kemudian yang keempat, membeli kisah-kisah yang di dalam terdapat pendidikan bermanfaat di atas keislaman, seperti silsilah kisah Al-Quran Al-Karim, kisah sejarah Nabi Muhammad SAW, kemudian para pemberani dari para sahabat dan kaum muslimin, seperti kitab satu, yaitu kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah yang tulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Disebutkan di situ sifat jasmani dan akhlaki Rasulullah SAW, dan kitab akhlak-akhlak Nabi serta adab-adab keislaman. Kemudian yang kedua adalah kitab-kitab akidah yang mengajarkan akidah Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga yaitu kisah-kisah yang menarik dari kisah-kisah nabi-nabi dengan riwayat-riwayat yang sahih. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semestinya seorang orang tua atau pendidik mengajari anaknya agar senantiasa mempunyai sikap syaja'ah, pemberani di dalam kebenaran, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mudah pekewu, tidak mudah malu di dalam penegakan terhadap amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu kira-kira yang bisa disampaikan tentang eh, mengajarkan kepada anak-anak tentang keberanian. Saya sebenarnya pengen melanjutkan sampai kepada birrul walidain, akan tetapi poinnya sangat banyak. Mungkin pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas secara tersendiri sehingga lebih fokus. Wallahu alam, jika ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan. Terutama yang berkaitan dengan Ramadan, ya. Wallahu alam. Nah, Tapi Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fiik atas ilmu yang disampaikan kepada kita semua. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya.
Dan para ikhwah dan akhwat yang semoga Allah muliakan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilakan bagi yang mempunyai pertanyaan untuk disampaikan. Silakan, sudah ada yang angkat tangan, Bapak Abi Yahya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mak, tunggu, Mak, tunggu, Mak, tunggu, Mak. Tunggu ya, Mak. Ah, kemana, Mak? Ah, ya, tunggu, tunggu, Mak. Abang lagi ngomong, lagi ini, bentar. Ah, Ustaz, maaf, Ustaz, tadi ngeganggu apa orang tua saya manggil dulu bentar. Silakan, Pak. Iya, Ustaz, saya ingin bertanya, ada dua pertanyaan, Ustaz. Ah, yang pertama, bagaimana cara kita agar tidak mudah pakawuh, terutama terhadap apa terhadap keluarga dekat gitu, Ustaz. Keluarga dekat atau orang yang lebih tua dari kita. Itu pertama. Yang kedua, ini berkaitan dengan Ramadan, Ustaz. Apa hukumnya seseorang tidak mengerjakan sholat taraweh karena ada suatu sebab. Jadi dia habis sholat maghrib, sholat isya berjamaah, lalu langsung pulang gitu, Ustaz. Karena takut sampai rumah kemalaman. Itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Eh, Salah satu jawaban agar kita tidak sungkan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah manusia, maka ikhlaskan niat bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah salah satu ibadah yang harus dicari ridho Allah di dalamnya dan tidak dicari ridho manusia. Apalagi kalau seandainya kita membaca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manil tamasa ridhan nas bi sakhatillah wa kalahu Allahu ilan nas." Barang siapa yang mencari kerelaan manusia, tetapi dengan kemurkaan Allah, manusia senang pada dia, tapi Allah murka padanya. Maka Allah akan sandarkan nasibnya kepada manusia. Allah akan sandarkan nasibnya kepada manusia. Tidak diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man iltamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Dan sebaliknya, siapa yang mencari keridhaan dari Allah dengan kemurkaan manusia. Manusia tidak suka, tapi Allah ridha terhadapnya dengan amar ma'ruf nahi mungkar dia. Maka Allah akan ridha terhadapnya. Dan manusia yang tidak suka tadi nanti akan dibuat oleh Allah ridha terhadapnya. Dan hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa hendaknya seseorang mencari ridha Allah dibandingkan ridha manusia. Karena ridha Allah ujungnya adalah surga, ridha manusia adalah sebuah puncak yang tidak bisa dicapai. Nah, kemudian apa hukumnya tidak ikut sholat tarawih? Karena satu dan lain hal disebutkan dalam pertanyaan tadi, karena rumah jauh, terlalu malam dan semisalnya. Jawabannya tidak mengapa. Sholat tarawih hukumnya adalah sunnah, ya, sunnah muakkadah. Kalau seandainya ada sebab, dia bisa sholat tarawih di rumah. Cuma memang orang yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dia akan mendapatkan pahala besar. Rasulullah SAW bersabda, man uh, innahu man qama ma'al imami hatta yansarif husiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya yang salat bersama imam sampai selesai maka dituliskan pahalanya seperti dia salat semalaman suntuk. Nah, ini menunjukkan bagaimana besarnya pahala orang yang sholat bersama imam sampai selesai. Tetapi jika dia tidak ikut bersama imam sampai selesai, sholat isya dia pulang, nanti dia sholat di rumahnya karena satu dan lain hal, maka tidak berdosa. Wallahu a'lam. Nah, Baik, jazakallah khairan wa barakallahu fiik atas jawabannya.
Mempersilahkan lagi bagi yang ingin bertanya bisa angkat tangannya. Sambil kita bacakan pertanyaan yang masuk di kolom chat. Penanya berkata, "Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Afwan izin bertanya, bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal?" Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal adalah dengan cara yang pertama, mendoakan orang tua tersebut, terutama memintakan ampun kepada Allah untuk orang tua tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata anhu amalu illa min thalath." Jika seorang manusia meninggal, terputus darinya amalnya kecuali dari tiga perkara: sadaqatin jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau waladin salihin yad'u lah. Bersedekah yang pahalanya selalu mengalir, diambil manfaat dari sedekahnya, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak saleh yang mendoakannya. Doa termasuk hal yang paling agung yang diberikan oleh seorang anak, baktinya kepada kedua orang tua setelah meninggalnya orang tua. Contoh misalkan dia berdoa, Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa akrim nuzulahuma wa wasi' mudkhalahuma. Ya, kemudian yang kedua adalah bersedekah yang mengalir pahalanya atas nama kedua orang tua, atas nama kedua orang tua. Jika misalkan orang tua mempunyai wasiat atau nazar yang belum dilaksanakan, maka termasuk bakti kepada kedua orang tua adalah melaksanakan wasiat dan nazar tersebut. Seperti misalkan menutupi, melunasi hutang mereka, ataupun menyempurnakan sedekah yang mereka dahulunya ingin bersedekah, mengerjakan sedekah tersebut. Kemudian yang ketiga, itu tadi yang kedua ya, bersedekah atas nama orang tua. Kemudian yang ketiga tadi, yaitu melaksanakan apa yang sudah diniatkan oleh orang tua sebelum meninggalnya dan dilaksanakan setelah meninggalnya. Yang keempat yaitu menyambung hubungan dengan kawan-kawan dan kerabat-kerabat orang tua. Rasulullah SAW bersabda, "Inna min abarril bir silatul rajul ahla wuddi abih." Sesungguhnya bakti yang paling baik adalah seorang menyambung hubungan dengan orang yang dekat dengan kedua orang tuanya. Ba'da an yuwalli, setelah orang tuanya meninggal. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima yaitu berhaji atau berumrah atas nama kedua orang tua jika sang anak sudah berhaji atau berumrah. Kemudian yang keenam, membukakan mengqadha puasa, hutang puasa orang tua atau membayarkan kafarat-kafarat yang dimiliki oleh orang tua. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyyu." Barang siapa yang berpuasa dan barang siapa yang meninggal dan mempunyai tanggungan puasa, maka walinya akan mempuasakan atasnya. Walinya di sini adalah anaknya. Wallahu a'lam. Nah, Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya dari penanya yang sama. Dan bagaimana kalau akhwat tidak mengikuti iktikaf di masjid karena memiliki 3 anak yang masih kecil dan digantinya dengan apa? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Hukum i'tikaf, baik laki-laki ataupun perempuan, hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Ya, hukumnya sunnah muakkadah, tidak wajib. Dan disyariatkan bagi perempuan i'tikaf sebagaimana disyariatkan untuk laki-laki dengan syarat yang sudah ditentukan. Dalil disyariatkannya i'tikaf bagi perempuan adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Bukhari Muslim, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takif fil ashr awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau. Dan kemudian
para istri-istri beliau beriktikaf sepeninggal beliau. Ini menunjukkan bahwa para perempuan mereka beriktikaf setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa disyariatkannya iktikaf bagi para perempuan. Adapun syarat etikaf bagi para perempuan hendaknya dilakukan di masjid dengan izin suami, kemudian ada rasa aman dan cocok, tidak membahayakan kewajiban-kewajiban lainnya seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, yaitu mengurus anak, ya, mengurus anak. Eh, nah, Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lalu apa yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan yang sedang mengurus anak tidak bisa itikaf? Maka jawabannya banyak yang bisa dia lakukan. Pertama, mengurus anak dia niatkan untuk beribadah kepada Allah, karena itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia bisa berzikir. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian yang ketiga, dia bisa membaca Al-Qur'an dari hafalannya ataupun dari selain hafalannya dari mushaf. Kemudian dia bisa mengerjakan ibadah-ibadah lainnya saat dia tidak bisa beriktikaf di masjid. Intinya, Lailatul Qadar tidak hanya dimiliki oleh orang yang iktikaf, akan tetapi iktikaf adalah fungsinya untuk memfokuskan kalbu agar bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi zaman sekarang berapa banyak orang yang beriktikaf juga sebagiannya disibukkan dengan HP di masjid-masjid. Bukan malah tambah fokus beribadah, tapi malah berubah tempat ngobrol saja. Sebagian orang seperti itu, dan itu adalah sebuah kekurangan saat beriktikaf. Wallahu a'lam. Nah, Baik Ustaz, jazakallahu khairan wa ahsanallahu ilaik atas jawabannya. Lanjut ke penanya berikutnya, Ummu Amar yang sudah angkat tangan, silakan Ummu Amar. Ya, jazakumullahu khairan Ustadz Agung. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya. Pertanyaannya ada beberapa Ustadz dari beberapa akhwat. Yang pertama adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Ya Ustadz, mohon pencerahannya apabila seorang muslimah dia berambut pendek Ustadz, ketika melakukan tahallul, bagaimana cara memotong rambutnya Ustadz? Jazakumullahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Cara seorang perempuan muslimah saat dia bertahallul. Jawabannya adalah seorang wanita muslimah saat dia bertahallul dari ihram haji atau umrah, maka dia memotong sebagian dari rambutnya yang seruas jari, ya sekitar 1 sampai 2 sentimeter, ya seruas jari atau sepanjang kuku. Nah, ini termasuk daripada cara seorang wanita muslimah untuk bertahallul, ya, yaitu dengan cara dia memotong seruas jari. Kalau seandainya rambutnya pendek, maka secukupnya dia. Yang penting dia potong dari rambutnya. Wallahu a'lam. Nah. Iya Ustadz, jazakumullahu khairan. Oh, ini ada tambahan sedikit. Apakah maksudnya seruas jari itu sekeliling ya Ustadz? Misalnya dari telinga kiri ke telinga kanan, kemudian Tidak, poniknya. tidak. Jadi dia ambil sebagian, cukup dipotong. Tidak Oh mesti iya harus dia Ustadz. kumpulkan seluruhnya, tidak. Iya Ustadz. Jazakumullahu khairan Ustadz. Kemudian yang kedua Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon penjelasannya tentang definisi salat tarawih. Apakah benar salat tarawih itu adalah salat yang diawalkan? Padahal yang saya tahu, salat tarawih itu juga kan boleh dilakukan misalnya tengah malam, sekalian tahajud. Mohon nasihat Ustadz, jazakumullahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Salat tarawih adalah salat ibadah di malam hari di dalam bulan Ramadan. Dilaksanakan setelah salat isya sampai subuh. Dan hukumnya sunnah muakkadah dari Nabi Muhammad SAW. Asal penamaan salat tarawih adalah karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mereka senantiasa beristirahat
di antara setiap 4 rakaat disebabkan panjangnya sholat tersebut. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa beribadah pada bulan Ramadhan di malam hari karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah setelah sholat isya. Kemudian setelah itu di zaman Rasulullah SAW beliau tinggalkan berjamaah tersebut sampai kepada zaman Abu Bakar. Abu Bakar pun tidak pernah mengerjakan secara berjamaah. Lalu di zaman Umar bin Khattab, Umar bin Khattab mengumpulkan kaum muslimin dengan satu imam, yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Jadi sholat tarawih bedanya dengan sholat tahajud. Sholat tahajud adalah tidur dahulu, sedangkan sholat tarawih dikerjakan setelah sholat isya sebelum tidur. Wallahu a'lam. Iya, Ustadz. Jazakumullahu khairan. Selanjutnya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya apabila pertama, anak perempuan saya ingin sekolah di luar negeri atau di luar kota. Apakah sejak awal itu kami sebagai orang tua menasihatkan jangan pilih sekolah di luar negeri atau di kota lain karena di sana tidak ada keluarga misalnya. Ataukah kita membiarkan atau membolehkan saja. Dan misalnya kalau dia dapat kuliahnya di luar negeri atau di luar kota, kita mengantarkan dia ke tempat itu, tetapi di tempat itu kita nggak punya keluarga, jadi tidak punya mahram. Apakah nasihat Ustadz atas situasi yang seperti ini? Baik. Sebelum dia sekolah dan kalaupun dia sudah dapat sekolahnya di tempat yang lain. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Untuk seorang anak yang ingin kuliah atau sekolah di jauh dari orang tuanya, baik di luar kota ataupun di luar negeri, maka dilihat apabila anak itu laki-laki dan dia sudah baligh, maka pada saat itu dia bisa berurusan sendiri. Maka dia dipersilahkan untuk pergi ke luar kota atau ke luar negeri. Dan kalau ke luar negeri, maka dilihat lagi apakah di sana mayoritas muslim atau minoritas muslim. Kalau minoritas muslim, maka perhatikan apakah dia sanggup untuk menjaga akidahnya atau tidak, apakah dia kuat ilmu agamanya atau tidak, mudahkah dia mengamalkan ajaran-ajaran keislaman yang nampak di dalam syariat Islam ataukah tidak. Kalau seandainya dia mudah, maka tidak mengapa. Kalau tidak mudah, maka dialihkan ke negara-negara mayoritas Islam yang juga sekarang tidak kalah majunya dibandingkan negara-negara lainnya. Adapun kalau seandainya dia wanita, maka wajib dianjurkan sampai ke luar kota, sampai dia mendapatkan tempat tinggal yang terjaga di tengah kaum muslimat. Kalau sudah dia mendapatkan tempat tinggal yang terjaga di tengah kaum muslimat, dan lebih afdal dia ditemani selama dia bersekolah di luar negeri atau di luar kota dengan mahramnya. Jika tidak, maka tidak mengapa, karena dia sudah dianggap sebagai seorang mukim di situ karena sudah tinggal lebih daripada 4 hari. Tetapi tentunya dia harus orang tua harus memperhatikan keamanan anaknya, keselamatannya, kemudian agamanya sebelum kesuciannya. Wallahu a'lam. Nah. Iya Ustadz, pertanyaan lanjutannya adalah, Ustadz mohon pencerahannya, apakah investasi yang ada di bank syariah itu semuanya halal? Jazakumullahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, investasi di bank syariah bermacam-macam. Di antaranya adalah
seseorang ketika di bank syariah dia bisa melakukan mudharabah ataupun deposit syariah. Dan konsep akad mudharabah yaitu di mana nasabah ataupun pemilik harta menanamkan dananya dan bank di sini sebagai mudharib mengelolanya dalam usaha yang halal. Keuntungan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati, ya, sesuai dengan nisbah yang disepakati. Nah, keuntungan ini tidak tetap seperti bunga, tetapi sesuai dengan hasil kinerja investasi dari yang ada di dalam bank tersebut. Maka jika eh, usaha ini halal diperbolehkan. Jika usaha ini halal diperbolehkan dan bagi hasilnya sesuai dengan kinerja hasil usaha tersebut, bukan modal investasi yang kita masukkan ke dalam bank tersebut. Kemudian yang kedua adalah tabungan berjangka syariah. Nah, konsepnya ini adalah menggunakan akad mudharabah atau wadi'ah bidhaman, titipan yang bisa digunakan oleh bank. Nah, ini seperti orang nabung, ya. Ini orang nabung. Ini sama juga nabung. Sebenarnya nabung itu dia gunakan uang kita untuk usaha. Nah, ini harus ada kejelasan di dalamnya. Apakah kita menabung memang untuk diusahakan dan kita sepakat atas hal tersebut, kemudian usahanya apa, halal atau tidak, kemudian pembagian hasilnya bagaimana? Ya, ini beda dengan yang tadi. Kemudian yang ketiga adalah reksadana syariah, yaitu dana nasabah diinvestasikan ke instrumen keuangan berbasis syariah seperti saham syariah. Ya. Ini dilihat sama saja sebenarnya, dilihat apakah ada ribanya atau tidak. Intinya kalau kita meletakkan uang, kenapa dia bertambah, harus ada sebab syar'inya. Jangan sampai dia bertambah kemudian tidak ada sebab syar'inya, ya. Dan macam-macam yang lain daripada investasi yang ada di dalam bank syariah. Intinya harus memperhatikan apa yang kita tanamkan ke sana, kemudian dia berkembang menjadi uang yang lain, kemudian apakah itu sesuai dengan syariah atau tidak. Ya, adakah pembagian hasil berdasarkan modal, bukan berdasarkan eh, keuntungan. Ya, karena kalau berdasarkan keuntungan berarti ada kapan rugi, kapan untung. Kemudian yang kedua, perhatikan usaha yang dimaksud. Ya, apakah usahanya halal atau tidak. Wallahu a'lam. Nah, Iya, Ustadz. Jazakumullahu khairan. Pertanyaan terakhir, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya apabila situasi apakah istri harus selalu izin suami keluar rumah. Misalnya kalau untuk hal-hal rutin ke toko kelontong atau ke pasar. Dan bagaimana kalau misalnya mengunjungi keluarga tetapi agak jauh. Jadi tidak keluar kota tapi jaraknya jauh. Kemudian Ustadz, untuk membiasakan anak, untuk anak perempuan dan anak laki-laki, apakah kita juga mengajarkan kalau keluar rumah dia harus bilang sama anggota keluarga rumah. Tetapi pada dasarnya kemudian dibantah oleh anak saya yang laki-laki, laki-laki nggak usah izin keluar. Kenapa? Karena ternyata suami saya juga kalau keluar rumah nggak selalu bilang sama anggota keluarga atau sama istrinya. Sebaiknya yang seperti apa, Ustadz, untuk soal keluar rumah ini? Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Seorang istri pada asalnya di dalam syariat Islam ketika ingin keluar dari rumah harus dengan izin suaminya. Kenapa? Karena itu hak suami atas istrinya. Rasulullah SAW bersabda,
إذا صلت المرأة خمسة وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. Jika seorang perempuan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluan, taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepada perempuan tersebut, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Akan tetapi, ada keadaan-keadaan yang seorang perempuan, istri, keluar rumah tanpa harus izin suaminya. Di antaranya, keluar karena dalam keadaan sangat terpaksa. Seperti misalkan pergi ke rumah sakit untuk berobat atau untuk melahirkan karena tidak ada suami pada saat itu, atau membeli sesuatu hajat yang sangat premier yang kalau seandainya ditunda maka akan menyebabkan kematian ataupun akan menyebabkan kerusakan. Kemudian atau dia harus keluar dari rumahnya karena di dalam rumahnya ada bahaya seperti ada gempa, ada kebakaran, atau ada orang yang mau berbuat buruk kepada dirinya. Maka yang seperti ini tidak diperlukan izin suami, ya. Kemudian yang kedua adalah seorang istri keluar rumah karena ingin menyambung hubungan rahim. Jika sang suami tidak melarangnya, ya, tanpa sebab syar'i. Jika sang suami tidak melarangnya tanpa sebab syar'i, maka boleh bagi perempuan mengunjungi kedua orang tuanya, kerabatnya, walau tanpa izin suaminya, jika sang suami melarangnya dengan kezaliman dan tanpa sebab yang benar. Nah, ini karena Imam Ahmad berkata, la ta'ata li zauj fi man'iha min ziyarati walidayha. Tidak ada ketaatan bagi suami saat sang suami melarang istrinya untuk mengunjungi kedua orang tuanya tanpa ada sebab syar'i, ya. Akan tetapi tentunya agar lebih afdal maka sang istri tetap minta izin kepada suaminya, ya, suaminya. Kemudian yang ketiga yaitu keluar untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib. Ibadah-ibadah yang wajib seperti berhaji wajib, berumrah wajib, kemudian seperti misalkan menghadiri majlis ilmu yang wajib jika belum ada di dalam rumahnya majlis ilmu tersebut. Dengan syarat tentunya menjaga tidak berdandan, kemudian tidak bercampur dengan percampur laki-laki dan perempuan yang diharamkan. Kemudian yang keempat yaitu keluar untuk bekerja. Jika sang suami telah ridha, ya, tentang pekerjaan seorang istri, maka dia tidak mengapa keluar tanpa minta izin kepada suaminya karena suaminya sudah mengetahuinya dan meridhoinya. Kemudian boleh keluar rumah sang istri ketika terjadi kezaliman atau bahaya yang dirasakan oleh sang istri dari sang suami, seperti misalkan suami melakukan KDRT. Nah, ini ataupun sang suami memerintahkan untuk melakukan maksiat, maka boleh sang istri tidak keluar dari rumah tersebut dan tidak mentaati perintah suaminya. Wallahu a'lam. Nah, Ya Ustadz, kalau yang untuk menerapkan kepada anak-anak Ustadz, oh ya, kalau anak-anak tadi maka eh, anak-anak kita yang laki-laki, ya, apabila dia sudah balik maka dia berhak untuk keluar rumah kita. Kita sebagai orang tua hanya menasihati agar menjaga akhlaknya, menjaga ibadahnya. Dia tidak ada kewajiban bagi orang tua harus ditahan di rumah, ya, tidak mengapa. Karena dia sudah balik, dia berhak untuk mencari rezeki, dia berhak untuk mencari pendidikannya, terutama laki-laki. Kalau perempuan, maka harus dijaga tidak keluar rumah kecuali dengan izin orang tuanya. Karena orang tua bertanggung jawab sampai anak perempuan tersebut dinikahi oleh seorang lelaki yang akan menjaganya setelah orang tuanya. Wallahu a'lam. Afwan Ustadz, tambahan satu boleh Ustadz? Nah, silakan Bu. Ya, Ustadz mohon nasihatnya bila anak saya sudah menjelang teenager atau remaja dan indikasi dia suka berbohong itu terlihat sekali. Tetapi kalau dinasihati sepertinya sulit menerima Ustadz. Bagaimana caranya orang tua kebetulan
ini saya sendiri sebagai ibunya suka melihat kebohongan-kebohongan dia. Saya khawatir dia jadi kebiasaan berbohong dimanapun. Mohon nasihat Ustadz, jazakumullahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebutkan saja hadis Rasul SAW. Innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kebohongan menghantarkan kepada keburukan. Tanamkan itu baik-baik kepada sang anak. Itu hadis Rasul, kita harus percaya kebohongan datangkan keburukan. Selalu berhasil keburukan kalau seandainya berbohong. Eh, dan yang kedua, tanamkan bahwa ada hisab di akhirat. Senantiasa penyimpangan terhadap diri sendiri ataupun terhadap keluarga kita, ingatkan tentang kehidupan akhirat. Bahwa ada hisab, ada surga, neraka di akhirat, ada permintaan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selalu dikaitkan kehidupan seorang muslim dengan kehidupan akhirat. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan perlindungan buat Ustadz dimanapun berada. Amin. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kita masih ada satu pertanyaan Ustaz yang masuk di kolom chat. Kita coba bacakan. Oh, ada dua Ustaz Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mau bertanya, kalau orang tua yang masih memiliki hutang puasa, sedangkan beliau hanya punya anak angkat, bagaimana hukumnya? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebenarnya hutang puasa orang tua itu, jika anak mengetahui bahwa orang tua punya hutang, maka si anak berusaha menyelesaikan hutang puasanya. Itu pun hutang puasa yang sebenarnya ya, bukan hutang puasa karena malas. Tetapi kalau seandainya dia tidak punya anak, ya sudah berarti nanti dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala atas hutang puasanya tersebut. Wa dainullah haqqun yuqda, dan hutang terhadap Allah lebih berhak untuk ditunaikan seperti itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Satu pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Afwan izin bertanya, apakah idzikir yang biasa dibaca saat 10 malam terakhir Ramadan boleh juga diamalkan di luar waktu tersebut? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Zikir yang dimaksud adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka ini tidak mengapa untuk dibaca. Boleh-boleh saja. Tidak mengapa untuk dibaca, boleh-boleh saja, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan di malam harinya. Tapi jika dia baca di selain bulan Ramadan, maka boleh karena artinya bagus. Ya, dia berdoa dan hukum asal doa boleh berdoa dengan lafaz apapun selama tidak menetapkan bahwa itu adalah kesunahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Alhamdulillah sudah kita bacakan semua pertanyaan yang masuk dan sudah kita dengarkan pertanyaan dari pertanyaan langsung. Mungkin ada kalimat terakhir dari Ustadz yang ini sampaikan sebagai penutup. Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik di dalam agama Islam sangat penting. Taufik artinya petunjuk untuk mengerjakan kebenaran, petunjuk untuk mengerjakan ilmu, ya. Dan perkara yang bisa mendatangkan taufik bagi seorang hamba adalah seseorang mempunyai rasa tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkal." Tidak ada taufikku kecuali hanya dengan Allah. Kepadanya lah hanya aku bertawakal. Kepadanya lah hanya aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu kunci mendapatkan taufik dari Allah, yaitu petunjuk kemudahan untuk mengerjakan agama Islam, baik itu perintah yang kita kerjakan atau larangan yang kita jauhi, maka minta kepada Allah. Bersandar hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang kedua yaitu mujahadatun nafs al-ibadah. Seseorang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia beristihad atau berjihad melawan hawa nafsunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus usaha untuk bisa baca Quran tiap malam. Dia harus usaha untuk bisa sholat 5 waktu. Dia harus usaha untuk bisa puasa bulan Ramadan. Dia harus usaha untuk bisa meninggalkan yang haram. Harus usaha dia. Kemudian yang ketiga, perkara-perkara yang mendatangkan taufik adalah hendaknya dia selalu berteman dengan orang-orang saleh, orang-orang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena almar'u ala dini khalilih, falyanzur amman yukhalil. Seseorang sesuai dengan ajaran, kebiasaan temannya. Maka perhatikanlah dengan siapa dia berteman. Perhatikanlah dengan siapa dia berteman. Maka itu dia akan mendapatkan eh, keistiqomahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yaitu menjauh dari orang-orang yang buruk, menjauh dari orang-orang yang buruk. Karena as-sahib sahib, teman dialah yang menarik. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustaz, wa jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Baik, jazakumullah khairan kepada para ikhwah jamaah Bapak mengaji yang telah ikut berpartisipasi bersama kita. Semoga bisa menjadi tambahan kebaikan untuk kita semuanya dan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Semoga bisa menjadi kebaikan pula untuk Ustadz dan semoga dimudahkan untuk pertemuan berikutnya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.